Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama saya Hari Leong. Kita akan merenungkan bacaan, khususnya bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 20 Februari 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Dari dalam bacaan Injil yang kerap kali kita baca, kita sudah pahami, memang diperlihatkan kepada kita sekalian bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang pada saat itu dianggap sebagai orang berdosa. Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan seorang pemungut cukai yang bernama Lewi yang sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, nah inilah dia, ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ya itulah dia, kalau orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sepertinya menganggap dirinya itu lebih baik, lebih suci dibandingkan dengan orang lain. Menganggap dirinya itu lebih kudus, lebih suci dibandingkan pemungut cukai dan dibandingkan dengan orang-orang yang mereka anggap berdosa. Dan dipertanyakan itu, kenapa itu Tuhan Yesus mau makan bersama dengan orang-orang yang berdosa, bersama dengan pemungut cukai? Ini kan haknya Tuhan Yesus, ya. Kenapa mereka itu pengen kepo itu istilahnya. Yang penting Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka dan Tuhan Yesus mengajak mereka bertobat. Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, karena orang benar itu sudah ada di jalan yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus mau dekat, memanggil orang berdosa dengan tujuan orang itu bertobat. Bukannya orang itu disingkirkan, bukannya orang itu dituduh-tuduh. Bacaan pertama juga mengingatkan kita, ya. Bacaan pertama dari kitab Yesaya itu bagus, bisa kita lakukan. Inilah firman Allah, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Terangmu akan terbit. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, ya. Itu. Jadi menuduh, menunjuk, merendahkan orang lain, saya pikir jangan dilakukan oleh kita sebagai pengikut Kristus. Jangan kita ini tampil seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini orang yang hebat itu, ya, melakukan kegiatan agama, berdoa, berpantang, berpuasa, dan mereka lakukan itu, hukum Taurat mereka lakukan. Tapi satu yang tidak mereka lakukan, memandang orang lain dengan pandangan kasih, memandang orang lain dengan penuh kasih. Saya pikir juga yang mestinya kita lakukan adalah, ya, mari kita banyak berbuat baik, bajikan kepada orang lain. Jangan menganggap kalau saya sudah melakukan kegiatan agama, maka saya akan masuk surga. Apapun juga yang saya lakukan kepada orang lain, terserah, masa bodoh. Yang penting kegiatan agama, ekaristi saya lakukan, doa-doa saya lakukan,
jalan salib saya lakukan, pantang dan puasa saya lakukan, itu sudah memuliakan, menyucikan hidup saya. Dan saya tidak lagi perlu berbuat baik kepada orang lain. Itu salah. Salah besar. Berpantang, berpuasa, membuat suatu perubahan dalam hidup kita, dalam diri kita ini, untuk bisa berbuat baik kepada sesama, untuk menyetop kegiatan-kegiatan, tindakan yang jahat kepada orang lain, menyetop dosa. Ya, kalau kita memandang jelek orang lain itu dosa loh. Dosa itu. Meskipun kita ini rajin berdoa, taat beribadah, meskipun kita ini pantang dan puasa kita selama 40 hari katakanlah berhasil, tapi kalau kita menjelek-jelekan orang lain, menuding orang lain, merendahkan orang lain, udah kemungkinan besar neraka adalah tempat kita untuk selama-lamanya. Maka dari itu, pantang dan puasa, kegiatan rohani yang kita lakukan juga mengajak kita untuk bisa berbuat kasih, berbuat baik kepada sesama. Puasa, pantang, kegiatan rohani tanpa perbuatan baik, tanpa perbuatan kasih, omong kosong. Lebih baik mari kita padukan kegiatan rohani kita dengan perbuatan kasih kita, perbuatan baik kita. Jangan memandang orang lain secara negatif, jangan menyudutkan orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat. Tuhan Yesus memberi kesempatan terus loh kepada orang lain supaya bertobat. Nah, semoga kita sekalian bisa meneladan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kita bergembira sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.